Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,2 FM An-Nasiha Sakinah dengan Sunnah. Senang sekali rasanya saya bisa kembali menemani Anda pagi ini, tentunya dengan suasana yang penuh dengan kebaikan. Kembali lagi kita akan bersama-sama menyimak pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah SAW dibacakan. Dan kita masih di masa pandemi COVID-19, jangan kendor, tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas alias jangan terlalu sering keluar rumah. Di rumah saja. Tindakan 5M ini adalah untuk ikhtiar kita dalam menghadapi pandemi yang sudah memasuki tahun kedua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari wabah penyakit, fitnah, dan dari segala macam bahaya yang bisa mencelakai kita. Pendengar 88,2 FM An-Nasiha Sakinah dengan Sunnah, inilah program kajian intensif mengangkat pembahasan sebuah buku karya Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu ta'ala yang berjudul Keutamaan 10 Hari Dzul Hijjah yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita Al-Ustadz Abu Muhammad Dzulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah ta'ala. Dan buat Anda yang kurang jernih mendengarkan jangkauan siaran kami di 88,2 FM, jangan putus asa. Anda bisa menyimak siaran kami dengan mengunduh aplikasi radio kami yang resmi di Play Store juga di App Store dengan mengetik Radio An-Nasiha, atau juga Anda bisa menyimak siaran kami melalui streaming di radio.andasnasiha.com/live. Bukan itu saja, program acara ini juga bisa Anda saksikan langsung live di channel dzulkarnain.net/live atau di TV An-Nasiha, Hafayu TV, juga di Kajian Kebayoran. Dan di program ini, di sesi terakhir kita membuka sesi tanya jawab. Insya Allah buat Anda yang ingin bertanya silahkan, tapi mesti gabung dulu di grup WhatsApp Dzulkarnain MS, ya. Buat Anda yang sudah bergabung silahkan mengirim pertanyaan Anda, dan buat yang belum bergabung caranya gampang. Anda tinggal ketik daftar lalu kirim ke 08114478882 khusus untuk ikhwan, dan ke 0853993 kali 13831 buat Anda yang baru mau bergabung. Apa saja yang bisa Anda dapatkan? Banyak sekali. Ada tausiah, tanya jawab, faedah ringkas, jadwal kajian, serta masih banyak lagi lainnya. Baik, program acara kajian intensif spesial ini diselenggarakan oleh Isalam, didukung oleh TV An-Nasiha, Radio An-Nasiha, Hafayu TV, Kajian Kebayoran, Peduli Dakwah, Markas Dakwah untuk Bimbingan Taklim dan Keamanan Berpikir. Baik pendengar, tanpa terasa kita akan masuki sesi yang ke-8 untuk hari ini, Ahad 8 Dzulhijjah 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 18 Juli 2021. Program ini berlangsung kurang lebih setengah jam, 1,5 jam, dan sekarang kita akan masuk ke sesi yang ke-8. Baik, segera kita dengarkan pembahasan sesi ke-8 bersama guru kita Ustadz Dzulkarnain Muhammad Sunusi hafizahullah ta'ala, dan beliau sudah bersama kami. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar serta seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dalam rangkaian kajian kitab Fadli Ashri Dzul Hijjah karya Al-Imam Abu Bakar Ibn Abi Dunya Abdullah bin Muhammad bin Ubaid yang wafat pada tahun 281 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Kita akan memasuki riwayat yang ke 17 ya dari buku panduan. Kalau sebenarnya dihitungannya sudah ke-18. Kata beliau, kata Imam Abu Bakar bin Abi Dunya rahimahullah, haddatsana Ishaq ibnu Hatim al-Madaini, menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Hatim al-Madaini. Ya.
Ishaq bin Hatim al-Madaini al-Alaf, disebutkan biografinya oleh Ibnu Hibban di Thiqat, dan disebutkan juga oleh Al-Khatib al-Baghdadi dalam tarikhnya, dan beliau mengatakan bahwa Ishaq bin Hatim ini adalah thiqah, dan beliau wafat di Baghdad pada tahun 252 Hijriah. Kata beliau, haddatsana Abdul Majid qala haddatsana Abdul Majid ibnu Abdul Aziz, menceritakan kepada kami Abdul Majid bin Abdul Aziz. Ini Abdul Majid bin Abdul Aziz ibn Abi Rawat. Iya, ibn Abi Rawat. Ada beraneka ragam ucapan para ulama seputar beliau terkait dengan kedudukan riwayatnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyimpulkan di Taqrib at-Tahdhib, saduqun yukhti. Artinya saduq, jujur dari sudut amanahnya, bisa dipercaya, tapi dari sudut hafalan yukhti, dia banyak keliru. Artinya rawi yang seperti ini itu dilemahkan kecuali kalau ada pendukung dari riwayatnya. Biasanya penggunaannya seperti itu. Imam Muslim mengeluarkan riwayat Abdul Majid bin Abdul Aziz cuman makrun. Adapun Al-Bukhari, beliau tidak membawakan satupun dari riwayat Abdul Majid bin Abdul Aziz. Ya. Dan beliau wafat pada tahun 206 Hijriah. Kata beliau rahimahullah, akhbarana Malik ibnu Anas, mengabarkan kepada kami Malik bin Anas. Ini Imam Malik yang terkenal itu Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah. Nama lengkapnya Malik bin Anas bin Malik ibni Abi Amir ibn Amr al-Asbahi al-Himyari. Abu Abdillah kunya beliau, Abu Abdillah. Dan seluruh ulama madhab, 4 madhab, itu kunyanya Abu Abdillah. Imam Ahmad Abu Abdillah, Imam Syafi'i juga Abu Abdillah, Imam Malik Abu Abdillah, kecuali An-Nu'man bin Thabit Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala. Imam Malik, beliau digelari sebagai Imam Darul Hijrah. Darul Hijrah itu adalah penamaan untuk kota Madinah, negeri hijrah, sebab di sana Nabi dan para sahabat berhijrah. Imamnya negeri hijrah, dan kata Ibnu Hajar, Ra'sul Muttaqina wa Kabir Al-Mutathabbitina. Beliau adalah tokoh orang-orang yang bertakwa, Ra'sul Mutkinina wa Kabir Al-Mutathabbitina. Beliau adalah tokoh orang-orang yang mutkin dan sangat tathabbut, sangat kuat di dalam riwayatnya. Sampai Imam Al-Bukhari berkata, asahul asanid kulluha Malikun an-Nafi' an Ibnu Umar. Sampai Al-Bukhari berpendapat bahwa sanad yang paling sahih itu adalah Imam Malik meriwayatkan dari Nafi' maula Ibnu Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi kata Al-Bukhari, kalau kamu dapat sanad ini, itu seakan-akan antara kamu dan Nabi itu cuma tirai saja. Seperti mendengar Nabi dari belakang tirai berbicara. Saking terjaminnya riwayat Imam Malik dari Nafi'. Iya. Dan subhanallah, dari hal yang menarik sebenarnya dicermati bahwa Nafi' ini maula Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nafi' bekas budak ya, dari Ibnu Umar dibebaskan. Kemudian beliau mengambil ilmu yang banyak dari Ibnu Umar. Dan beliau kadang disebutkan kadang duduk mengajar, yang hadir itu cuma Imam Malik rahimahullah.
Tapi bersamaan dengan itu, hadits-hadits Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar itu tersebar ke seluruh jagat dunia hingga hari ini. Iya. Nah itu seorang itu ketika dia menyampaikan kebaikan, dia jangan selalu berpandangan bahwa manfaat dari kebaikan yang dia sampaikan itu harus di majelis yang besar, harus dia menghadirkan ribuan orang, ya sejuta umat, baru ilmunya sampai ke mereka. Nggak mesti seperti itu. Ada seorang guru mengajar kepada satu orang, ya Allah jadikan manfaatnya hingga hari kiamat tersebar di seluruh jagat dunia. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada siapa ya Allah kehendaki. Iya. Disebutkan oleh murid Imam Malik, Abdullah bin Maslamah bin Qanab al-Qanabi. Dan beliau ini salah seorang murid senior Imam Malik. Karena itu Abu Daud As-Sijistani dalam kitab As-Sunan menjadikan riwayat Imam Malik itu dengan perantara Al-Qanabi ini, Abdullah bin Maslam bin Qanab Al-Qanabi. Jadi murid beliau ini Abdullah bin Maslam Al-Qanabi berkata, yang saya lihat, yang saya perhatikan, Imam Malik bisa mencapai kedudukan yang sedemikian tinggi itu disebabkan karena sebuah rahasia hati yang selalu dia jaga antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Maksudnya itu dari ketulusan hati, dari keikhlasan, hatinya tidak ada dengki, tidak ada hasad. Memang betul-betul dia lakukan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menyebabkan beliau ditinggikan derajatnya. Itu pandangan murid beliau, Al-Qanabi. Ya. Nah itu kelihatannya adalah pandangan yang diterima oleh para ulama yang lainnya. Nah itu suatu hari datang orang-orang berkata kepada Imam Malik. Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta. Iya. Dan hadits Al-Muwatta itu kalau dibanding ulama yang lain itu nggak banyak. Tidak banyak. Jadi suatu hari ada yang datang kepada Imam Malik, dia berkata bahwa Ibnu Abi Dhi'b, ini Ibnu Abi Dhi'b ulama Medina juga semasa dengan Imam Malik. Imam besar juga, namanya Muhammad bin Abdurrahman. Dia katakan Ibnu Abi Dhi'b itu menulis kitab Muwatta lebih besar dari Muwatta kamu wahai Imam Malik. Maka Imam Malik hanya menanggapi santai saja. Beliau berkata, maka lillahi baki. Apa yang dilakukan karena Allah itu yang akan kekal. Itu keyakinan beliau. Jadi itu keyakinan dan pembawaan beliau. Bukan artinya yang lain itu enggak ikhlas ya. Tapi itu keyakinan beliau. Ya. Tapi subhanallah, hingga hari ini umat Islam itu tidak mengenal Muwatta kecuali Muwatta Imam Malik saja. Muwatta Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Syafi'i, laula Malikun wa Ibnu Uyainah la dhahaba ilmu al-Hijaz. Kata Imam Syafi'i, andai kata bukan karena Imam Malik di Medina dan Ibnu Uyainah di Mekah, maka hilang ilmunya negeri Hijaz. Ya, dua ulama ini lambang ilmu di masanya. Kata Ibnu Wahab, Abdullah bin Wahab Al-Misri, dan beliau berguru kepada Imam Malik dan kepada Imam Syafi'i juga, atau kepada Laits bin Sa'ad. Kata beliau, laula Malikun wal Laitsu la dhalalna. Kata Ibnu Wahab, andai kata bukan karena Malik dan Laits bin Sa'ad, kami sudah tersesat jalan. Jadi dua ulama ini memang ketika murid duduk kepadanya, maka guru itu memberi pengaruh kepada muridnya, menguatkannya di atas jalan. Itu ciri guru yang bagus. Jadi kalau berguru itu kepada guru, cari guru yang dia memang menghendaki kita itu lurus, menghendaki kita itu istiqamah.
Karena itu guru yang seperti itu dia tidak akan pandang bulu. Kalau kita keliru jalannya, dia akan bicara, dia akan meluruskan, iya. Ini ciri guru yang bagus ya. Nah, kita ketemukan sebagian dari pemuda atau kawan-kawan yang sudah mulai cinta kepada sunnah. Dia dapat guru hanya kadang kenal sunnah gurunya, cuman sering coba mengajarkan hal-hal yang membuat dia tertarik, gemar hadir kajian. Tidak diajari sesuatu yang membuat dia teguh di atas keislaman, kuat di atas sunnah. Dia mengenal jalan ahli sunnah, bisa dibedakan dengan jalan ahlul bidah. Ya, akhirnya muridnya tidak dapat manfaat banyak di dalam hal itu. Itu menelantarkan murid namanya. Dan guru yang seperti itu nggak bagus. Karena itu Imam Malik itu rahimahullah, Al-Laits bin Sa'ad, ini guru Ibnu Wahab. Ya kata beliau, andai kata saya nggak duduk di Imam Malik, kepada Imam Malik dan Al-Laits bin Sa'ad, saya sudah tersesat. Di tengah banyaknya pemikiran, sudah muncul bidah-bidah di masa tersebut. Ya, tapi bersamaan dengan itu mereka istiqamah karena dapat guru yang bagus. Dan disebutkan bahwa Imam Malik rahimahullah, beliau kalau ingin keluar untuk mengajar, menyampaikan hadits, beliau berwudu dulu, seperti mau sholat. Kemudian beliau pakai bajunya yang paling bagus. Kemudian beliau pakai kopiahnya, beliau sisir jenggotnya. Ya, Imam Malik itu berjenggot ya, disebut di sifat beliau rahimahullahu ta'ala. Jadi jangan bilang bahwa yang tidak pakai jenggot itu orang-orang goblok ya. Kata beliau, jadi beliau keluar dengan memakai kopiah, menyisir jenggotnya. Ketika ditanyakan kenapa sedemikian rupa oleh Imam Malik, kata beliau, saya ini ingin memuliakan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu pembawaan beliau seperti itu bukan karena ingin tampil di depan manusia, bagus dilihat oleh orang-orang, tapi ini karena beliau membaca hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu harus memuliakan hadits Nabi. Jadi guru yang membacakannya juga, itu dia harus jaga penampilannya supaya dipandang bagus oleh murid-muridnya di dalam menghormati hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tentunya banyak hal ya dari biografi Imam Malik, bukan sembarangan ya. Imam Malik rahimahullah dari imam besar terkenal, ya tentunya biografinya dia ditulis ya halaman-halaman yang tebal oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Baik, Imam Malik rahimahullahu ta'ala itu lahir pada tahun 93 Hijriah dan beliau wafat di tahun 179 Hijriah. Umur beliau 90 tahun ketika wafatnya. Dan beliau haditsnya itu ada di dalam Kutubus Sittah. Semua penulis Kutubus Sittah meriwayatkannya. Kata Imam Malik rahimahullah, an Ibrahim ibn Abi Ablah, dari Ibrahim bin Abi Ablah. Ablah ini namanya, Abu Ablah ini namanya Shimr bin Yaqban Asy-Syami, dari Syam. Kunya beliau Abu Ismail. Dan beliau thiqah. Ya, dari perawi yang dikeluarkan haditsnya dari penulis Kutubus Sittah seluruhnya, kecuali Imam Tirmidzi. Dan beliau wafat pada tahun 152 Hijriah. Baik. Nah, Ibrahim bin Abi Ablah ini rahimahullah itu di masanya dari ulama ya dipandang dan didengarkan. Karena itu suatu hari Abdul Malik
atau Al-Walid bin Abdul Malik tiba di kota beliau. Lalu beliau diperintah oleh Al-Walid bin Abdul Malik khalifah supaya berbicara. Maka beliau pun berbicara, memberikan nasihat. Setelah itu Umar bin Abdul Aziz datang menjumpai Ibrahim bin Abi Ablah dan beliau berkata, "Ya Ibrahim, laqad wa'adta mau'izatan waqa'at minal qulub." Sungguh engkau telah memberikan sebuah nasihat mendalam yang sangat mengena di hati. Sangat mengena di hati. Jadi ini gambarannya untuk potret para ulama di masa dahulu, bagaimana para pemerintah kalau tiba di satu kota, itu mereka cari dulu ulama-ulamanya. Mereka dengar dari pembicaraannya, dengar dari nasihatnya. Sebab itu sumber kebaikan untuk sebuah negeri dan menjaganya adalah menjaga keutuhan di dalam sebuah negeri. Dan ini apabila besar kesadaran di dalam hal tersebut, terjalin hubungan yang baik. Iya, dan di sini terdapat keutamaan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Beliau itu sangat cepat tersentuh hatinya dari nasihat-nasihat orang-orang yang berilmu. Kata beliau, Talha bin Ubaidillah bin Kariz, dari Talha bin Ubaidillah bin Kariz Abul Mutarrif Al-Khuzai, beliau thiqah dari rawi Imam Muslim dan Abu Daud. Imam Ad-Dhahabi menyebutkan bahwa beliau wafat. Disebutkan biografinya di Tarikhul Islam, di wafat sekitar tahun 121 Hijriah hingga 130. Dan beliau ini seorang tabi'in. Qala, beliau berkata, "Maru'iya syaitan." Syaitan tidak terlihat. Ini tabi'in langsung meriwayatkan hadits. Dan ini disebut dengan hadits mursal. Tapi sanadnya lumayan bagus ya. Mursal ya. Bisa menerima dukungan. Dan telah datang riwayat-riwayat banyak yang mendukung ini. Karena ini hadits Imam Malik ya, ada di kitab Al-Muwatta. Imam Malik rahimahullahu ta'ala meriwayatkannya di kitab Al-Muwatta. Iya. Dan banyak para ulama ahli hadits yang meriwayatkan hadits ini. Tapi ini mursal karena Talha bin Ubaidillah tabi'in, walaupun dia thiqah, dia langsung meriwayatkan hadits ya marfu, menunjukkan bahwa dia tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan nama sahabatnya. Tapi dari sudut riwayat dia bagus, karena walaupun mursal dia bagus dan bisa menerima dukungan. Iya, bisa menerima dukungan. Dan telah datang di dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkannya secara marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min ayyu'tiqallahu fihi abdan minan nari min yaumi Arafah." Tidak ada satu hari pun yang Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan hamba dari api neraka melebihi hari Arafah. Wa innahu la yadnu, bahwa Allah mendekat kepada hamba-hambanya. Dan ini penjelasan dari sifat ya, perbuatan Allah. Kita imani sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, dan tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Di atas kaidah ayat Al-Quran, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Allah itu tidak serupa dengan suatu apapun, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Iya. Kemudian thumma yubahi bihimul malaika. Kemudian Allah membanggakan orang-orang di hari Arafah itu di depan para malaikatnya. Ya.
Fayaqulu, Allah berfirman, ma arada haula, apa yang diinginkan oleh mereka ini? Apa yang diinginkan oleh mereka ini? Itu menunjukkan bagaimana pengagungan Allah terhadap orang-orang yang berada di Arafah, memohon kepada Allah, dan itu dari sebab mereka dibebaskan dari api neraka. Dan ini makna mendukung riwayat yang kita baca sekarang ini. Jadi dikatakan di sini di riwayatnya, ma ru'iya asyaitanu wa yawman asghara wala ahqara wala adhara wala aghyada minhu fi yawmi Arafah. Jadi syaitan itu tidak pernah dilihat di suatu hari apapun, tidak pernah dia dilihat, dia lebih kecil, lebih rendah, dan lebih hina, serta dia lebih marah, melebihi keberadaan dia di hari Arafah. Kenapa di hari Arafah itu dia menjadi sangat rendah, sangat kecil, sangat hina, bahkan dia sangat marah sekali? Terangkan di dalam hadits ini, wa ma dzaka illa anna rahmata tanazzalu fihi fayatajawazu anid dunubil idham. Hal tersebut karena rahmat itu turun, lalu Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dari dosa-dosa yang dahsyat. Iya. Baik, nah ini semakna dengan hadits yang kita baca terkait dengan masalah pengampunan, ya, terkait dengan masalah pengampunan terhadap dosa. Adapun penyebutan dosa yang besar di sini, ini sudah berlalu pembahasannya ya. Ada silang pendapat, apakah pengampunan mencakup seluruh dosa atau terkait dengan dosa kecil, dosa besar perlu taubat khusus. Andai kata hadits ini sahih, maka itu terkait dengan dosa besar yang seorang itu bertobat khusus darinya, diampuni untuknya. Itu memang disyaratkan di dalam hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di potongan ini secara khusus itu tidak ada pendukungnya ya. Yang ada pendukungnya itu adalah pengampunan di hari Arafah. Iya. Maka ini menunjukkan keagungan dan besarnya hari Arafah itu. Bagaimana seharusnya kita memanfaatkannya, menggunakannya dengan baik. Iya. Dan tidak menelantarkannya. Hari ini kita di tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah itu disebut hari Tarwiyah. Karena orang-orang yang mau haji, itu dari tanggal 8 sudah disyariatkan masuk ke Mina. Jadi biasanya dahulu itu, untuk mereka masuk ke Mina, mereka sudah minum yang banyak, yaitu tarwiyah namanya. Dia sudah minum yang banyak, puas minum, ngambil bekal air, kemudian dia bawa ke Mina. Maka disebut hari Tarwiyah. Itu salah satu dari sebab penamaan, disebut oleh Ibnu Qudamah dan selainnya. Baik. Jadi itu hari ini tanggal 8 hari Tarwiyah, dan besok itu adalah hari Arafah. Maka untuk kedatangan hari esok ini, kita perlu menyambutnya dengan membaca hadits-hadits tentang keutamaannya, keagungannya. Dan telah kita baca riwayat-riwayat tentang hal tersebut. Dan ini sangat berharga sekali sebagai motivasi. Ya, bagaimana hari Arafah itu tempat yang disyariatkan berpuasa secara khusus oleh Nabi. Disebutkan keutamaan khusus lagi, mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Ya, dalam sebagian riwayat 2 tahun. Iya, selama 2 tahun ini dan tahun berikutnya. Dan di sini disebutkan tentang pengampunan dosa. Nah, hari Arafah juga dari kekhususannya itu adalah tempat yang paling baik berdoa. Khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Ya, wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, sebaik-baik yang apa yang saya dan para nabi sebelumku mengucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu kalimat dzikir yang takbir, dzikir yang paling bagus diucapkan, diperbanyak diucapkan di hari Arafah. Di hari Arafah. Maka itu kebaikan-kebaikan yang banyak dan berlimpah. Ya, hendaknya kita manfaatkan dengan baik
di hari Arafah tersebut. Jadi jangan diluputkan dari memperbanyak doa, bermunajat kepada Allah, berzikir. Ya. Nah itu sebagian para ulama itu kalau sudah menghadapi hari-hari yang mulia, itu mereka tidak bekerja. Mereka kadang mengambil libur untuk dirinya supaya bisa penuh di dalam beribadah, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Baik, kemudian di riwayat berikutnya kata penulis rahimahullah, haddatsana Abu Quraib, menceritakan kepada kami Abu Quraib. Abu Quraib ini adalah Muhammad ibn al-Ala ibn Quraib al-Hamdani. Iya, Muhammad ibn al-Ala ibn Quraib al-Hamdani. Abu Quraib kunyanya, dari Kufah. Dan beliau ini adalah seorang rawi thiqah, terpercaya. Ya. Dan beliau salah satu dari 9 rawi yang penulis Kutubus Sittah, semuanya 6 orang itu bersyirikat meriwayatkan dari mereka. Jadi itu imam penulis Kutubus Sittah ya, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Al-Hajjaj, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. 6 orang ini itu bersyirikat mengambil dari 9 orang guru. Bersepakat mengambil dari 9 orang guru. Kalau guru-guru mereka yang lain, sebagiannya meriwayatkan, ada 5 orang yang meriwayatkan, ada yang 1 orang, ada yang 2 orang. Tapi yang 9 orang ini, semua penulis Kutubus Sittah meriwayatkan langsung darinya. 9 orang. Ya, 9 orang ini, yang pertama adalah Abu Sa'id Al-Ashaj, namanya Abdullahi bin Sa'id. Dan yang kedua, Ibnu Ma'mar, namanya Muhammad bin Ma'mar Al-Qaisi Al-Basri. Ya, kemudian yang ketiga, Nasr bin Ali Al-Jahdami. Ini juga sudah berlalu bersama kita. Yang berlalu itu kakeknya ya, tapi cucunya ini yang dimaksud. Nasr bin Ali bin Nasr bin Ali. Ini sudah pernah saya jelaskan juga. Terus yang keempat, Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dawraki. Kemudian yang kelima, Amr bin Ali Abu Hafiz Al-Fallas. Kemudian yang keenam, Muhammad ibn al-Ala ini yang sekarang kita baca. Yang ketujuh, Muhammad bin Bashar. Ya. Yang kedelapan, Muhammad ibn Muthanna Abu Musa Al-Anazi. Ya. Dan yang kesembilan, Ziyad ibn Yahya Al-Adani. Ziyad bin Yahya Al-Adani. 9 orang ini dikumpulkan oleh Imam Ad-Dhahabi dalam satu bait syair, tapi kurang ya, beliau disebut di tambah yang lain, tapi yang paling bagus mengumpulkannya semuanya 9 orang. Itu adalah guru kami, ahli hadits negeri Mekah, Muhammad Adam Al-Ethiopi rahimahullahu ta'ala. Beliau kumpulkan dalam 4 bait syair. Kata beliau, ishtarakal a'immatul hudatu dawul usulis sittatul wu'atu fil akhri an tis'in syuyukhin mahara al-hafidhin al-nakidin al-barara ulaika al-ashajju wa ibnu ma'mari Nasrun wa Yaqubu wa Amrun Is-Sari wa ibnu al-Ala wa ibnu Basharin kada ibnu al-Muthanna wa Ziyadun yuhtada. Ya. Jadi kalau hafal 4 bait syair ini, insyaallah akan hafal 9 orang rawi yang penulis Kutubus Sittah meriwayatkan langsung dari mereka semuanya. Baik. Muhammad ibn al-Ala Abu Quraib Al-Hamdani Al-Kufi. Al-Hamdani Al-Kufi. Disebutkan bahwa beliau ini rahimahullah punya hafalan hadits itu sekitar 300.000 hadits yang beliau hafal. Ya. Dan dari hal yang mungkin perlu kita lihat dari biografinya, ketika beliau akan meninggal, beliau berwasiat supaya buku-bukunya itu ditanam. Jadi semua buku beliau yang beliau punya dalam riwayat, yang pernah beliau catat dari guru, beliau perintah supaya bukunya ditanam. Iya. Ini kadang ada orang yang bertanya ya, kenapa ada ulama-ulama
ketika akan meninggal, dia perintah supaya buku-bukunya itu ditanam, dikubur bersama mereka. Ya bukankah kalau disimpan orang bisa baca? Ya, nah disitulah sebenarnya letak masalahnya. Jadi ada sebagian ulama itu, buku-bukunya itu kalau ketika dia akan meninggal, dia perintah untuk ditanam, dikuburkan. Ada yang mengatakan, cuci buku saya sampai hilang semua. Ada yang perintah supaya dibakar. Ya. Kenapa? Agar supaya riwayat mereka terjaga. Riwayat mereka terjaga. Jadi riwayatnya kan mereka sudah sampaikan selama mereka hidup. Murid-murid sudah mengambil, mencatat dengan detailnya. Kadang di sebagian buku itu, ada riwayat yang tidak disampaikan oleh guru. Karena dia tahu riwayat ini nggak benar. Tapi guru itu hanya menulis riwayat tersebut untuk suatu keperluan. Untuk mengenal, jangan sampai bercampur dengan riwayat yang lemah. Ya, kadang seperti itu. Ya. Dan kadang di sebagian bukunya ada hal-hal yang bukan hadits, mungkin ucapan gurunya atau ucapan fikih dari gurunya. Nah, itu mereka kadang nggak mau bercampur dengan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ndak ditanam, orang kan nggak bisa membedakan. Nanti semuanya menyangka itu hadits Nabi padahal bukan. Nah, itu merusak riwayat mereka nanti di masa mendatang. Karena itu mereka perintah supaya buku-bukunya ditanam. Jadi itu diantara maksud dan tujuannya. Seperti yang disebut oleh Imam Ad-Dhahabi rahimahullahu ta'ala mengomentari kejadian ini. Baik. Dan beliau, Abu Quraib ini meninggal pada tahun 247 Hijriah. Umur beliau waktu itu 87 tahun. Rahimahullahu ta'ala. Ya. Baik. Kata Abu Quraib, haddatsana Abu Nuaim. Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain. Nah, ini imam besar juga Al-Fadl bin Dukain ya. Cuman waktu kita agak terbatas, saya nggak bisa banyak bercerita tentang Abu Nuaim. Kata beliau dari An Marzuq Maula Talha bin Abdurrahman Al-Bahili. Dari Marzuq. Ya. Maula Talha bin Abdurrahman Al-Bahili. An Abi Zubair bin Muhammad bin Muslim bin Tadrus sudah berlalu. An Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhuma. Baik. Jadi kalau lihat dari sudut sanad ini ada apa namanya? Ada tadlis dari Abu Zubair di sini pakai kataan, walaupun Marzuq yang meriwayatkan darinya Saduq Hasanul Hadits, tapi yang menjadi masalah Abu Zubair yang pakai kataan. Ya, hanya saja hadits ini masuk di dalam konteks hadits yang ada dukungannya, riwayat-riwayat yang mendukung, ya, semakna dan semisal dengannya, ya. Maka dengan riwayat ini pendukungnya, kemudian riwayat sebelumnya, ini insyaallah taala bisa dikuatkan. Dikatakan di sini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumu Arafah, yanzilullahu azza wa jalla ila sama'id dunya." Apabila hari Arafah, maka Allah turun ke langit dunia. Fayubahi bikumul malaikah. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di Arafah di depan para malaikatnya. Fayaqulu unzuru ila ibadi. Kemudian Allah berfirman, lihatlah kepada hamba-hambaku. Atauni syu'than gubran min kulli fajjin amiq. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Lihatlah kepada hamba-hambaku itu. Mereka datang dalam keadaan syu'than, ya, tidak beraturan dari apa namanya, rambutnya kelihatan tidak diminyakin, ya, berubah warna rambut itu, syu'than, gubran, ya, dipenuhi dengan debu, min kulli fajjin amiq, datang dari penjuru yang jauh. Saksikanlah wahai para malaikat bahwa aku telah mengampuni mereka itu.
Fataqulul malaikah, Rabbi fihim fulan wa fulan. Ya, maka malaikat berkata, wahai Rabbku, di situ ada fulan, dan ada fulan. Ya, maksudnya si fulan dan fulan ini kenapa diampuni juga? Padahal mereka begini dan begini. Wa yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, qad ghafartu lahum. Maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku telah ampuni mereka juga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama min yawmin aktsaru atau aktsara atiqan min yaumi Arafah. Tidak ada hari-hari yang lebih banyak orang dibebaskan dari api neraka melebihi dari hari Arafah. Ya, melebihi dari hari Arafah. Jadi kalau dilihat dalam sebagian konteks itu terkait dengan orang yang wukuf di Arafah. Tapi sebagian teks lain itu disebutkan terkait dengan orang yang berada di hari Arafah itu. Karena itu ini keutamaan untuk orang yang berada di Arafah sedang haji, memang pasti mereka masuk terdahulu di sana, lebih didahulukan. Tapi bukan artinya orang yang tidak haji dia tidak dapat keutamaan ini. Iya, dia tidak dapat keutamaan ini. Sebab sebagian teksnya itu ada yang memang bentuk pengampunan luas untuk semua orang yang menyaksikan atau hadir di hari Arafah. Makanya di orang yang tidak haji pun dia manfaatkan dengan sebaik mungkin. Apalagi di saat ini kita di kondisi ada musibah yang menimpa, ada pandemi, ada pembatasan orang melakukan ibadah haji, ya maka kita belum ditakdirkan untuk melakukan haji tersebut. Ya, ini dari pintu ketaatan dan amalan salih yang sangat besar. Amalan salih yang sangat besar. Baik. Dan ini hadits yang kedua tadi terakhir. Sisa satu hadits lagi. Insyaallah ta'ala kita akan sempurnakan nanti di pertemuan yang akan datang. Dan perlu saya ingatkan bahwa di hari Tarwiyah ini kadang ada sebagian dari kaum muslimin yang men-share atau memposting hadits-hadits tentang keutamaan puasa di tanggal 8 Dzulhijjah. Ya. Dan itu hadits khusus tentang itu ada kelemahan, tidak ada yang kuat ya. Hadits khusus, apalagi penyebutan keutamaan macam-macam aneh-aneh gitu. Nah, itu ada sebagiannya dalam hadits palsu malah. Kadang sebagian dari umat Islam ada yang menyebarkan karena semangat saya, dia tidak periksa. Dan mereka tidak tanya kepada ahlinya. Iya, dan itu di kalangan ahli hadits bukan hadits yang kuat. Tapi bukan artinya tidak disyariatkan berpuasa. Nah, sudah berlalu bersama kita hadits khusus bahwa Nabi itu puasa 9 hari bulan Dzulhijjah, termasuk tanggal 8 tentunya. Dan hadits umum yang sudah berlalu banyak hadits tentang keutamaan 10 hari Dzulhijjah, beramal salih di situ. Termasuk amalan salih adalah berpuasa. Maka kita gunakan hari-hari ini dengan sebaik mungkin. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, demikianlah pembahasan program kajian intensif spesial di dalam sebuah buku karya Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah ta'ala, keutamaan 10 hari Dzulhijjah. Dan saatnya sekarang kita masuki sesi tanya jawab kita. Pendengar bisa melayangkan pertanyaannya dengan mengirim pertanyaan buat Anda yang sudah bergabung di grup WhatsApp Dzulkarnain MS. Baik, Ustadz, pertanyaan pertama, saya menggabungkan beberapa pertanyaan yang semakna. Ada yang bertanya saudara saya berkurban mengikutkan nama saya. Ada juga yang bertanya saya berkurban mengikutkan kakek dan nenek. Dan yang akan saya bacakan ini adalah pertanyaan dari Abu Fawaz, Ustadz, Ikhwah 34. Ustadz, kalau misalnya saya kurban atas nama saya, kalau saya niatkan untuk menanggung mertua saya yang sudah meninggal, apakah bisa seperti itu? Atau apakah harus atas nama istri saat kurban supaya bisa tersampaikan kepada orang tuanya yang sudah meninggal? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Iya. Jadi ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penjelasan tentang
doa beliau ketika beliau berkurban, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, itu dipetik oleh para ulama bahwa boleh mengikutkan orang yang sudah meninggal di dalam kurban. Itu dibolehkan. Jadi kalau dia suami, mertuanya misalnya diikutkan, itu nggak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Di pendapat sebagian ulama, itu masuk dan itu adalah hal yang diperbolehkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Dari Ibnu Trisno Ikhwa 40, jika jatah daging sohibul kurban diambil dari kurban milik orang lain, ada panitia kurban di suatu masjid menerapkan bahwa 3 ekor sapi adalah milik 21 orang sohibul kurban. Setelah sapi pertama disembeli dan dibersihkan, kemudian dibagikan kepada 21 orang sohibul kurban tersebut. Sehingga mereka bisa mendapatkan daging lebih awal, tidak perlu menunggu sapi kedua dan ketiga, karena nantinya kedua sapi tersebut akan dibagikan ke warga. Bolehkah sistem ini diterapkan, Ustaz? Itu kalau mereka bertindak seperti itu, dan orang-orang yang berkurban di situ setuju, maka itu nggak ada masalah. Itu artinya dengan persetujuan pemilik hewan kurban yang lain. Tapi kalau nggak ada persetujuan, itu nggak diperbolehkan ya. Itu namanya kita bagi sapi orang pada orang yang orang-orang tertentu yang perlu izin dari pemiliknya. Jadi itu dari pihak panitia dia harus terangkan metode yang mereka lakukan agar supaya orang-orang yang berkorban bersama mereka memaklumi dan menerima hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Dari Ikhwa 10, hukum ucapan hari Id, minal aidin wal faidin. Apakah ini dibolehkan sebagai ucapan hari Id? Hari itu, Ustaz. Ya kalau hari Id itu yang diucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian. Itu kalimat yang berjalan di tengah para ulama as-salaf pada hari Idnya. Adapun kalimat minal aidina wal faizin, ya, itu kadang ada sebagian bahasa yang dipakai oleh sebagian ulama, ada makna lain yang mereka inginkan terkait dengan Idul Fitri. Tapi walaupun teks itu sebenarnya bisa kalau diartikan aidina orang yang berbahagia dengan Idnya dan beruntung di hari Id, dengan makna itu nggak ada masalah dia ucapkan. Tapi kalau kalimat-kalimat yang berjalan di tengah para ulama salaf terdahulu, itu mereka mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya dari Fadli. Afwan Ustaz, apa hukumnya mengakikah anak laki-laki dengan hanya 1 kambing melihat kemampuan ekonomi orang tuanya terbatas? Ya, untuk untuk seorang anak laki-laki itu syariat akikahnya dengan 2 ekor kambing. Jadi kalau dia belum sanggup untuk hal itu, dia undur kapan dia punya kemampuan 2 ekor kambing, dia kumpul, kemudian dia berkorban supaya dia tepat di dalam melakukan kurbannya dengan 2 ekor kambing sekaligus. Iya. Adapun terkait dengan masalah waktu, walaupun itu menunggu sampai mengundur lebih dari 14 hari atau 21 hari dan sebagainya, itu nggak ada masalah insyaallah ta'ala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Ikhwa 40, apakah sama pahala berkurban di tanggal 10 Zulhijjah dengan di hari Tasrik, Ustaz? Tentunya berkurban di tanggal 10 itu lebih diutamakan, itu lebih afdal. Yang pertama, karena keutamaan tanggal 10 itu dia hari terbaik di antara seluruh hari kehidupan dunia, itu yang terbaiknya. Karena Nabi SAW bersabda, a'zamul ayyami indallahi yaumun nahar. Hari yang teragung di sisi Allah adalah hari nahar, tanggal 10. Kemudian dari sudut yang kedua, orang itu semakin cepat menyambut, semakin segera dia melakukan suatu ibadah, itu lebih afdal.
Karena itu bahasa Al-Quran, wasari'u ila magfirati min rabbikum, wasabiku, bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian, berlomba-lombalah kalian, ulaika yusari'una fil khairat, ya, wahum laha sabiqun, dan selainnya dari ayat-ayat di atas makna tersebut. Ya, kemudian yang ketiga, dimaklumi bahwa pada kurban itu ada hukum-hukum, ya. Misalnya ketika dia keluar dari rumah untuk pergi sholat, sebaiknya dia tidak makan dulu, nanti ketika dia pulang dia makan dari hewan kurbannya. Ya, kalau dia menyembelih di tanggal 11 dia nggak bisa lakukan itu. Ya, baik. Jadi itu mungkin dari hal-hal yang menunjukkan lebih afdal di tanggal 10-nya. Tapi boleh ya di seorang berkurban sampai tanggal 12. Menurut pendapat para sahabat, di sebagian ulama membolehkan sampai tanggal 13. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan barakallahu fiik. Pendengar 88,2 FM Manasih Sakinah dengan Sunnah. Juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita sekarang di sesi tanya jawab di pembahasan kajian intensif keutamaan 10 hari Dzulhijjah, membahas kitab karya Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah ta'ala. Dan sekarang kita sudah ada di sesi tanya jawab. Silakan mengirim pertanyaan Anda buat Anda yang ingin menanyakan terkait dengan tema kita, atau juga mungkin seputar pertanyaan seputar agama Islam. Silakan. Buat Anda yang belum bergabung, jangan lupa untuk ketik daftar dulu, baru kirim ke 0811447882 buat ikhwah, dan 085393 kali 13831 buat akhwat. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz dari Reski Wandi dari grup Ikhwah 23. Bolehkah berpuasa Arafah walaupun hutang puasa Ramadan yang lalu belum lunas, Ustaz? Ya nggak ada masalah ya. Jadi puasa Ramadan itu kan dikatakan dalam Al-Quran, fa'iddatu min ayyamin ukhar. Kalau dia menunggak di Ramadan karena udzur, maka dia ganti dengan berpuasa sejumlah hari yang dia tinggalkan di hari-hari yang lainnya. Hari-hari yang lainnya luas. Ya, jadi ada kelapangan dia menggantinya. Bisa sampai Ramadan yang akan datang. Atau bahasa lainnya bisa sampai akhir Sya'ban pada tahun depan. Luas waktu menggantinya. Tapi kalau tanggal 9 Dzulhijjah itu puasa Arafah, nah itu kalau dia tidak lakukan sekarang sudah luput waktunya, nggak bisa dikerjakan di tempat lain, karena itu memang syariat puasa di tanggal 9. Maka boleh dia puasa sunnah Arafah, dia dahulukan terkait dengan kekhawatiran dia luputkan dari keutamaan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya dari Ahmad, grup 35. Apakah dalil mengangkat tangan di setiap takbir dalam sholat Id dikiaskan dengan mengangkat tangan pada sholat jenazah? Apakah tidak mengangkat tangan dalam sholat Id lebih sesuai dengan sunnah, Ustaz? Itu memang ada dua pendapat ya di dalam hal tersebut. Ya, ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak mengangkat tangan. Kalau dalam hal-hal yang seperti itu, ya seorang bisa memilih salah satu dari dua pendapat yang dia pelajari lebih kuat. Tapi kalau dia hidup di tengah suatu masyarakat yang kebanyakannya mengangkat tangan, maka dia jangan menyelisihi kebanyakan orang. Itu fikih di dalam hal-hal yang seperti ini, yang riwayat mengandung kemungkinan atau datang dua hal, ya, dan sebagiannya mungkin pendapat yang bisa diterima, maka seorang jangan tegang di dalam hal tersebut. Dia tidak bagus juga menyelisih kebanyakan orang. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan barakallahu fiik. Dari Abu Mu'adz, Ikhwa 2. Bismillah, apa hukum menjamak sholat maghrib dan sholat isya dikarenakan pekerjaan? Qadarullah saya kerja di penerbangan pesawat yang saya handle landing, dan itu bersamaan waktu maghrib, Ustaz. Ya kalau misalnya waktu maghrib, maka dia kerja apa yang darurat untuk itu, dia kerja, tidak ada masalah. Terkait dengan sholat maghribnya, dia lakukan tepat waktunya. Adapun isya bisa diakhirkan. Bisa diakhirkan. Ya, jangan dia menjamak kecuali kalau dia ada udzur. Ya, kecuali kalau dia lakukan itu kadang-kadang.
sekali, 2 kali kadang-kadang. Tapi kalau dilakukan menjadi kebiasaannya itu tidak dibolehkan. Iya. Namun kalau kadang-kadang boleh, itu berdasarkan hadits Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma' baina as-salataini bil Madinati min ghairi udhrin wala matar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak 2 salat di Madinah tanpa ada udzur dan tanpa ada hujan. Tapi itu disebut oleh para ulama kadang-kadang, dan sebagiannya mempersempit bahwa itu kalau salat berjamaah imam yang memimpinnya, dia menjamaknya kadang-kadang nggak ada masalah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Dari Abdullah Ikhwa 39. Bismillah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Ustadz dan tim. Izin bertanya Ustadz di luar tema. Apakah ada sholat witir ringkas yang hanya dikerjakan 1 rakaat saja? Saya pernah mendengarnya, namun masih ragu apakah hal ini dibenarkan sesuai syariat. Ya, witir itu di pendapat mayoritas ulama itu adalah sunnah muakkadah. Bahkan di antara seluruh sholat sunnah, dia yang paling disunnahkan, witir. Namun di kalangan orang-orang Hanafiyah, nah itu wajib hukumnya witir. Kalau dia tidak sholat witir, berdosa di kalangan orang-orang Hanafiyah. Dan witir itu syah, paling sedikitnya 1 rakaat. Karena telah syah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Autiru walau biraka'ah." Witirlah kalian walaupun 1 rakaat. Ya, jadi itu kadar yang paling sedikit. Imam Ahmad ditanya tentang orang yang tidak witir. Kata Imam Ahmad, "Hada rajul su'," ini orang yang buruk. Ya, yang kadang dinilai seorang itu agamanya dari sholat witirnya, dia jaga. Ya, kalau dia misalnya tidak pernah witir atau mengabaikan dari, tidak punya kebiasaan itu di pandangan sebagian ulama itu cara menilai bahwa orang ini kurang bagus. Ya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Jadi kalau misalnya cuma berdiri 1 rakaat sholat witir begitu, syah Ustaz ya? Iya, boleh, nggak ada masalah. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Abul Hasan, Ikhwa 33. Afwan Ustaz, dalam kondisi PPKM ini apakah berdosa jika sholat berjamaah di masjid, sedangkan saya sholat di rumah akan timbul kemalasan dan terkadang sampai waktu sholat mau habis, saya baru melaksanakan sholat. Apakah seperti itu diperbolehkan Ustaz? Atau saya harus sholat di rumah saja? Ya, kalau perasaan seperti itu ada pada setiap orang. Ya, kalau setiap orang beralasan seperti itu, semuanya pergi ke masjid, nggak ada gunanya, ada pembatasan. Ya, jadi harus dipahami maksud pembatasan itu apa. Kita juga harus mengerti. Jadi jangan menganggap bahwa pandemi ini itu masalah orang-orang, nggak ada kaitannya dengan kita. Kita nggak ada terlibat, mau pandemi tidak pandemi, nggak seperti itu. Tapi seorang itu dia punya perasaan, dia punya andil, dia juga bisa merasakan. Coba bayangkan kalau yang terkena dari pandemi tersebut ada kita, keluarga kita, ada yang meninggal karena hal tersebut misalnya. Ya, jangan dia bayangkan ketika musibah itu terjadi, dia pikir orang lain tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Seorang muslim itu ada satu saja yang meninggal karena sesuatu, itu berpengaruh bagi dia. Itu bagi seorang muslim seperti itu. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling cinta mencintai, kasih mengasihi, dan sayang menyayangi itu seperti satu tubuh. Kalau ada sebagian dari tubuh itu mengeluh, ya maka yang lainnya merasakan dengan tidak bisa tidur atau dia demam. Iya. Itu hadits An-Nu'man bin Bashir riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu penggambaran seorang itu bagaimana dalam hidup bermasyarakat, hidup bersama. Jadi jangan menganggap bahwa pandemi itu urusan pemerintah, tanggung jawab orang tertentu. Kita juga punya andil di situ. Itu masalah harus kita selesaikan bersama. Iya. Dan di dalam menyelesaikan masalah itu ada hal-hal yang tidak enak yang kita rasakan. Jadi kalau dia rasakan di rumah tidak enak misalnya karena terasa agak malas, lambat. Nah, disitulah posisinya dia mujahadah, dia melatih dirinya.
Ya, barangkali dengan dia melatih diri bisa bagus di rumah dan ini itu akan membuat dia semakin bagus ketika kondisi normal bisa ke masjid lagi. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Masih terkait pandemi ini, Ustaz, pertanyaannya dari Sofyan Ihwa 30. Izin bertanya, Ustaz, akhir-akhir ini telah tersebar berita tentang penyakit taun, sehingga sebagian manusia ada yang melakukan tolak bala dengan cara membuat api unggun kecil di depan rumah-rumah mereka, sebagaimana lagi ada yang selamatan dengan mengundang orang-orang ngaji bersama. Apakah seperti ini ada tuntunannya atau hal ini perkara bid'ah dan kesyirikan, Ustaz? Taun itu jenis dari penyakit. Pandemi yang sekarang ini, corona itu bukan dari taun. Ya, menurut kebanyakan ulama yang memfatwakan di masa sekarang. Walaupun ada sebagian ulama yang menilai bahwa corona bagian dari taun, karena itu mereka juga berpendapat bahwa yang mati karena corona itu bisa dihitung mati syahid. Karena orang yang meninggal karena taun mati syahid. Tapi itu bukan pendapat mayoritas ulama yang di masa sekarang pun maupun di masa dahulu. Iya, terkait dengan definisi taun itu sendiri. Adapun hal-hal yang disebutkan tadi, kalau dia berupa ketaatan, membaca Al-Quran, kemudian memperbanyak ibadah, itu memang dari sebab-sebab dia mendapatkan rahmat Allah, diharapkan dengan hal tersebut bisa menolak musibah dan petaka. Tapi kalau dia bakar api depan rumahnya, bakar ini dan seterusnya, itu dari hal-hal yang tidak disyariatkan dan bisa menjadi perkara besar untuknya di pembahasan akidah. Maka seorang itu bertindak, jangan ketika terjadi suatu musibah, suatu ini, dia tinggalkan hal yang paling pentingnya. Hal yang paling pentingnya itu dia bersandar kepada Allah, memurnikan ibadah kepadanya, banyak bertobat, introspeksi diri, kemudian mendoakan saudara-saudaranya, banyak dia doakan saudara-saudaranya. Sebab tiap kali dia doakan saudaranya seorang muslim, maka malaikat akan berkata amin walaka bimithlihi, amin, dan kamu juga dapat yang semisal dengannya. Ya, karena itu dari hal yang paling baik itu untuk seorang muslim, pintu ketaatan paling besar, kalau dia banyak mendoakan saudara-saudaranya, kaum muslimin dan muslimat seluruhnya, supaya malaikat berkata amin dan kamu juga dapat semisal dengannya. Itu kan kebaikan luar biasa yang dia dapatkan. Tapi ini fikih kadang jarang orang yang memahaminya, apalagi mengamalkannya. Ya, semoga Allah selalu membukakan untuk kita pintu ketaatan. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. 88,2 FM Manasihah Sakinah dengan Sunnah. Kita masih di program kajian intensif ini dan sekarang kita sudah ada di sesi tanya jawab. Kami masih menunggu pertanyaan-pertanyaan Anda. Silahkan dikirim buat Anda yang sudah bergabung di grup WhatsApp Zulkarnain, dan yang ingin bergabung jangan lupa untuk ketik daftar, kirim ke 08114478882 atau ke 085393 kali 13831. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Khalik Ikhwan 37. Bismillah. Bagaimana hukum berkurban untuk satu keluarga namun beda rumah atau dapur? Kondisinya anak berkurban satu sapi diniatkan untuk keluarganya. Apakah cakupan keluarga apa yang hanya tanggungan nafkah atau bisa di-sharing pahala untuk orang tua? Orang tua sudah beda rumah, Ustaz. Dan orang tua mencukupi secara ekonomi. Apakah cukup satu kurban saja? Ya, kalau dia masukkan orang tuanya itu bisa masuk ya, walaupun bisa rumah misalnya, karena masuk di dalam kata ahli baiti, keluarganya. Ya, keluarganya. Jadi kalau dia masuk ke dalam hal tersebut, itu boleh saja. Tapi kalau misalnya orang tuanya mencukupi dan mereka bisa berkorban, sebaiknya mereka berkorban sendiri. Ya, apalagi di masa seperti sekarang ini, orang juga perlu diberi bantuan. Kita lebih perlu menampakkan berbagi kepada saudara-saudara kita atau siapa yang memang memerlukan di masa yang banyak orang mungkin agak kesulitan. Nah, kita adalah hal yang baik ya, bagus untuk diperhatikan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya dari Ikhwan 36. Apakah keutamaan doa hari Arafah itu khusus bagi yang berada di Arafah
atau orang yang berhaji atau bisa mencakup umat muslim seluruhnya, Ustaz? Saya sudah terangkan tadi di materi pelajaran bahwa sejumlah riwayat itu ada yang terkait dengan orang yang khusus di Arafah, dan memang pastinya seperti itu. Kalau orang di Arafah pasti dapat keutamaannya, tapi bukan artinya orang yang di luar Arafah tidak memperoleh keutamaan itu. Tidak berarti seperti itu, karena ada sebagian riwayat yang teksnya itu lebih umum untuk semua orang yang menghadiri Arafah. Dan kalau di dalam hal yang seperti ini, kita berbicara tentang pintu rahmat dan keutamaan Allah itu luas. Ya, maka seorang itu jangan dia luputkan dirinya di hari Arafah. Dia haji maupun tidak haji, dia gunakan dengan baik, dia mohon ampun, berdoa, dan seterusnya. Ya, semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini sudah dijelaskan tentang hewan kurban yang afdol, namun mengikuti selera warga, sehingga beliau ini mengajukan pertanyaan lagi, Ustaz. Dari Abu Abdan, Ikhwan 8, Ustadz, mana yang lebih afdol antara kurban 1 ekor kambing dan 1/7 ekor sapi? Jika di tempat kami berkurban, masyarakat itu lebih senang diberi daging sapi dibandingkan daging kambing. Bahkan kadang ada yang menolak jika diberi daging kambing, Ustadz. Ya nggak ada masalah dia berkurban dengan 1/7 sapi itu lebih afdal. Ya kalau memang orang-orang yang dia beri hadiah atau masyarakat yang dia mau sedekahkan untuk mereka lebih menyenangi daging sapi, karena memang hewan kurban itu kan salah satu sudut keutamaannya dilihat pada manfaatnya. Ya, dilihat pada manfaat. Nah, itu saya selalu ingatkan ya, bahwa yang paling afdal, kalau berbicara paling afdal itu tidak dilihat pada satu sudut saja, tapi dilihat pada berbagai sudut. Ya, dan itu tergantung kondisi dan keadaannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, ini terkait pertanyaan yang sudah berlalu sebelumnya pada sesi yang ketiga, di hari yang ketiga, Dzulhijjah 1442 Hijriah, dari Ummu Abdillah, Akhwat 20. Ustadz, saya masih ragu mengenai jawaban Ustadz pada sesi ketiga tentang bolehnya non-muslim berserikat dalam kurban kita. Apakah tidak keliru jawabannya, Ustadz? Ya, kalau saya jawab hari ini akan sama seperti itu. Ya. Baik. Jazakallahu khairan, Ustadz. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, dari Intan, grup Akhwat 17. Afwan, Ustadz, izin bertanya, apa hukumnya puasa pada 1-10 Dzulhijjah? Apakah bila puasa hanya dilaksanakan 5 hari saja, apakah boleh? Dan apakah keutamannya? Saya sudah terangkan juga ya, bahwa boleh seorang itu berpuasa 5 hari saja, boleh 1 hari saja. Ya, terkait dengan keutamaan, ya sudah kita baca ini satu kitab khusus menjelaskan keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ya, dari awal pembahasan sampai hari ini semuanya kita berbicara tentang hal tersebut. Baik. Jadi kalau dari sudut keutamaan, ini hari-hari terbaik di dalam kehidupan dunia. Yang paling bagusnya kita manfaatkan dengan berpuasa, apalagi Nabi SAW juga melakukannya, dan itu sudah kita terangkan riwayat syah di dalam hal itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pendengar 88,2 FM Nasihat Sakinah dengan Sunnah, buat Anda yang terluput dengan beberapa pertanyaan atau jawaban, Anda bisa kembali menyaksikan rekaman-rekaman kami yang ada di media sosial, silahkan di googling. Dan buat teman-teman yang lain yang ingin bertanya, kami masih menunggu pertanyaan Anda, silahkan dikirim. Dan buat Anda yang ingin bergabung di grup WhatsApp Dzulkarnain MS, silahkan diketik daftar dan kirim ke 0811447882 untuk Ikhwah, dan 0853 93 kali 13831 untuk Akhwat. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, dari Atika, grup 26. Apa hukum wanita berambut pendek, Ustadz? Asalnya perempuan itu tidak boleh dia berambut pendek di atas bahu. So, kalau dia di atas bahu itu menyerupai laki-laki. Laki-laki itu paling panjang dia sampai ke bahunya saja. Kalau dia turun lewati bahu itu seperti perempuan. Dan telah datang hadits-hadits yang melaknat laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Kecuali kalau ada udur,
Misalnya seorang itu ada sakit atau ada rontok rambutnya atau membahayakan kalau dia panjang dan sebagainya, itu lain lagi masalahnya. Iya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Berikutnya dari Hanna 31. Ustadz, izin bertanya, apa hukum menerima bantuan dari pemerintah kafir terkait pandemi ini? Karena saya tinggal di Sydney, Australia. Ya nggak ada masalah ya, Nabi SAW mendapat hadiah dari orang-orang Yahudi. Beliau malah makan dari hadiah kambing yang diracuni oleh perempuan Yahudi ya. Ya. Dan Nabi SAW di dalam sirah beliau itu ada beberapa kali menerima hadiah apakah dari orang kafir di kota Madinah maupun di luar Madinah. Dan demikian pula dari sahabat Nabi SAW. Maka itu tidak dipermasalahkan sepanjang tidak ada bahaya baginya dalam menerima hadiah itu, dan hadiah yang diberikan bukan hal yang diharamkan, maka itu insya Allah ta'ala nggak ada masalah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Selanjutnya dari Nurul Sandegi, akhwat 26. Ana ingin bertanya, apakah dosa maksiat yang dilakukan pada bulan Dzulhijjah akan berlipat ganda seperti halnya kebaikan yang dilakukan pada bulan Dzulhijjah? Dan apakah ada dalil yang menguatkan hal tersebut, Ustaz? Jadi kalau mengatakan kebaikan dilipat gandakan, itu sudah jelas ya, kita sudah baca riwayat-riwayat tentang hal itu. Tetapi kalau dikatakan dosa dilipat gandakan, itu kita perlu dalil khusus. Tapi kalau kita katakan dosa diagungkan menjadi masalah besar di bulan Dzulhijjah, itu benar. Itu ditakrir oleh sejumlah ulama, termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Iya. Karena ini bulan penuh dengan keutamaan. Tiba-tiba ada yang berbuat dosa begitu, itu kan lancang di atas rahmat dan kemurahan yang Allah berikan. Itu artinya bukan masalah kecil pembahasan dosa di tempat yang penuh dengan keutamaan, di waktu yang banyak keutamaan. Iya. Tapi kalau mengatakan dilipat gandakan, itu kita perlu dalil khusus tentang itu. Tapi kalau katakan dosa, masalah besar, hal yang dibesarkan, itu betul. Ya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya dari Umur Rezki, akhwat 26. Izin bertanya, Ustadz. Masya Allah, memasuki hari ke-8 Dzulhijjah, anak tidak lagi bisa melanjutkan puasa sunnah. Qadarullah disebabkan karena anak datang bulan, Ustadz. Yang ingin ditanyakan, untuk wanita haid, pahala apa yang bisa dilakukan untuk menyamai pahala orang-orang yang melakukan puasa Arafah? Apakah wanita haid dianjurkan tidak makan sampai saat selesai sholat Idul Adha dan berkurban? Enggak, untuk tidak makan itu seperti orang yang berpuasa, misalnya. Itu pertanyaan lain, berarti ya, tidak makan pada saat tanggal 10 ya. Yes. Ya kalau perempuan haid sama ya, sama dengan ini yang mau keluar ke lapangan, andai kata ada sholat id ya. Tapi di masa pandemi sekarang ini, apalagi anjuran dari pemerintah itu sholat di rumah, nah itu seharusnya ditaati. Itu selalu saya ingatkan kepada seluruh kawan-kawan yang mendengarkan acara ini, menyaksikan acara ini, itu adalah suatu maslahat kebaikan, ditaati dan didengarkan. Iya, dan itu dari perkara yang membawa keamanan dan kebaikan untuk kita semua. Alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah, seorang bisa sholat id di rumah. Iya. Dan perempuan apabila dia haid, karena dia ingin puasa, terhalang oleh haid, jangan dia khawatir dalam hal itu. Seorang itu justru disitulah keutamaan sebenarnya diberikan oleh Allah untuk para perempuan. Ya memang mereka itu ada halangan dan seterusnya. Tapi kalau dia tetap ada niat yang baik, azam yang kuat, tapi terhalang oleh udzur, dia dapat pahala sesuai dengan niatnya. Dapat pahala sesuai dengan niatnya. Kemudian kalau dia haid itu tidak menghalangi seseorang untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, berdoa, bersedekah, berbuat kebaikan di dalam terhadap anak-anaknya, terhadap suaminya, keluarganya, menyambung silaturahmi. Pintu-pintu kebaikan tidak ada yang terhalang untuknya karena haidnya. Jadi banyak sekali dari pintu kebaikan. Mungkin kalau kita habiskan setiap detik di setiap hari kita, itu tidak cukup untuk melakukan pintu-pintu kebaikan yang sedemikian banyaknya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.
Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya dari Fulana 50, manakah yang grup 9 Ustaz. Manakah yang lebih utama melakukan tilawah rutin ba'da sholat subuh dahulu atau mendengarkan atau hadir di majelis online terkait tema khusus, misalnya menyambut keutamaan bulan Dzulhijjah dahulu. Soalnya mendengarkan kajian tunda suka berkurang girohnya Ustaz. Gimana diulangi coba? Manakah yang lebih utama melakukan tilawah rutin ba'da sholat subuh dahulu atau mendengarkan atau hadir di majelis online terkait tema khusus, misalnya menyambut keutamaan bulan Dzulhijjah. Soalnya mendengarkan kajian tunda itu suka berkurang girohnya Ustaz. Ya sebenarnya itu sisa pengaturan waktu saja. Iya, pengaturan waktu. Jadi kadang ada tema kajian mungkin dia memang hanya berada di tempat itu saja, bukan rutin juga, tidak selalu ada. Itu kadang seorang yang belajar menuntut ilmu, dia kadang beri waktu karena memang hanya ada di saat itu saja. Dan dia perlu kepada ilmu di dalam hal itu. Dan ilmu itu lebih didahulukan di atas ibadah-ibadah nafilah termasuk membaca Al-Quran. Nah, sisa membaca Al-Qurannya itu dia tempatkan pada waktunya. Misalnya dia membaca Al-Quran sebelum dia tidur atau ketika dia bangun di malam hari, sholat malam atau sebelum subuh, dia jangan membaca Al-Quran, atau setelah taklim dia membaca Al-Quran. Iya, dilihat waktu yang tepat untuknya. Semoga Allah beri taufik pada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Dari akhwat 14, Afwan Ustaz, tadi disebutkan bahwa pada hari Arafah banyak berdoa dengan doa-doa terbaik. Bagaimana dengan kita disibukkan dengan menyiapkan hidangan untuk santri yang berpuasa? Apakah mendapat pahala seperti pahala orang-orang yang berdoa pada waktu itu, Ustaz? Ya seorang itu dia bisa berdoa sambil dia menyiapkan hidangan, dia berdoa, Astaghfirullah, Allahumma gfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah saya dan beri taubat kepadaku. Itu dia ulangi saat itu saja, itu sudah cukup kebaikan untuknya, subhanallah. Atau 4 kalimat yang Nabi ajarkan, Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni. Ya, ya Allah, ampunilah saya, rahmati saya, beri afiat untukku. Afiat itu luar biasa ya, termasuk penjagaan dari musibah, penjagaan dari wabah, dan beri rezeki kepadaku. Itu 4 kalimat diajarkan oleh Nabi kepada seorang yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Itu saja dia ulangi terus menerus, itu doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu satu doa aja kita baca sepanjang hari, itu masuk di dalam doa dan mencakup untuk kita semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi jangan terlalu dianggap tegang doa itu ya. Harus dia hadirkan semua lafaz dia baca. Kalau dia bisa seperti itu bagus. Ya, tapi kalau misalnya di kondisi yang memang ada hal-hal yang dia tidak bisa lepas darinya, ya, dan di disitulah tugas memang perempuan juga harus tahu hal-hal yang seperti itu. Karena dimaklum ya, kalau semuanya misalnya berdoa pada berpuasa, semuanya berdoa sampai matahari terbenam, ya siapa yang bisa membuatkan makanan untuk buka puasa? Nah, mungkin dari sudut itu dia mengambil dari sudut pahala yang lain di dalam hal itu, ya, dan diharapkan mendapat pahala. Orang yang berdoa kalau misalnya tersebutkan, ya dia dapat pahala seperti orang yang fokus ketika berdoa, karena dia di dalam rangka memberikan kecukupan kepada orang-orang atau menyiapkan buka puasa untuk orang-orang yang sedang puasa. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya dari Nurmala, akhwat 13. Apakah barang-barang yang saya sudah berikan kepada orang lain masih akan dihisab juga di akhirat kelak? Kalau dia sudah berikan kepada orang lain, barang tersebut dalam bentuk hibah, maka itu sudah menjadi milik orang dan tidak bisa dia minta kembali. Tapi kalau ada hal yang berbau dosa, nah itu antara dia dan orang tersebut, itu terkait dengan masalah nasihat saja. Oh, saya pernah beri kamu begini alat musik misalnya. Nah, saya dia terangkan bahwa itu saya baru belajar, itu adalah hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Jadi kalau dia berucap seperti itu nggak ada masalah, itu sudah lepas dari tanggung jawabnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik.
Pertanyaan berikutnya Ustadz dari Abdullah Ikhwas 10. Ustadz, kapan dimulainya hari Arafah? Apakah sesudah subuh atau sesudah maghrib hari ini? Hari Arafah itu yang namanya hari itu ketika terbitnya fajar subuh itu masuk ke dalam hari, atau lebih, makanya di apa namanya, di dzikir muqayyadnya juga hari Arafah itu mulai dari setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Hilmi Ikhwa 22, apakah darah hewan kurban najis, Ustaz? Darah hewan kurban itu ada silang pendapat ya di tengah para ulama terkait dengan hukum darah. Tapi pendapat yang lebih kuatnya yang dipegang oleh mayoritas ulama, kalau hewan itu adalah hewan yang dagingnya dimakan, maka itu darahnya tidak najis. Apalagi darah tersebut sudah memang keluarnya dengan cara dialirkan, disembelih. Maka itu tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya dari Abdullah Ikhwa 32. Dahulu saya haji dengan dana talangan haji. Dahulu belum tahu kalau hal tersebut haram. Apakah haji saya sah, Ustaz? Gimana? Dahulu saya haji dengan dana talangan haji. Dan itu karena belum tahu kalau hal tersebut haram. Apakah haji saya sah, Ustaz? Dana talangan haji? Mungkin terkait dengan transaksi riba di Saya nggak tahu apa ongkos. sudut haramnya dari mana dana talangan haji. Apa jenis keharaman yang dia lakukan. Ya kalau dia dana talangan haji misalnya, dia diberikan untuk haji, dipinjamkan, atau ada orang yang menghadiahkan untuk haji, itu adalah hal yang dibolehkan. Tapi kalau yang dimaksud dana talangan haji, misalnya dia pakai dana orang untuk haji, padahal itu bukan milik dia, itu memang apa namanya, hal yang seperti itu bisa syah apabila dia sudah selesaikan masalahnya dengan orang tersebut. Maka orang tersebut mengizinkan atau merelakan atau dia bayar kepada orang itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Ustadz, bagaimana hukum menyembelih hewan kambing atau semisalnya yang sedang hamil? Mohon penjelasan. Kalau misalnya sedang hamil dari hewan kurbannya, tidak ada masalah untuk disembelih. Tidak ada masalah untuk disembelih. Dan apabila induknya atau hewan kurbannya sudah disembelih, maka janin yang berada di dalamnya, apabila diketemukan mati, tapi ada janin, maka itu halal untuk dimakan. Tapi kalau misalnya setelah disembelih dari hewan kurbannya, dibelah perutnya, diketemukan janinnya masih hidup, maka janin yang hidup ini disembelih lagi. Ya, sebagai hewan kurban tambahan untuk terkait dengan apa namanya, ibunya tersebut. Sebab pada dasarnya dia sudah takyin hewan kurbannya seluruhnya, termasuk hewannya dan apa yang ada di dalam perutnya. Dan dalil umum dalam hal itu, Nabi SAW bersabda, zakatul janini zakatu li ummihi. Penghalalan untuk janin itu adalah penghalalan yang terjadi pada induknya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Tadi pertanyaan dari Abu Ishaq, Ikhwa 23. Dan berikut dari hamba Allah, Jakarta. Apakah pekerjaan saya termasuk riba? Saya sebagai pimpinan bisnis baru yang tidak ada hubungan dengan riba sama sekali. Tapi bisnis baru ini, investornya, tambah pembimbingnya itu pihak bank. Dan karena bisnis baru ini belum punya PT sendiri, karena masih tahap inkubasi bank, maka kontrak kerja saya dengan pihak bank dianggap karyawan bank sampai bisnis baru ini bisa berdiri sendiri. Gaji saya juga dari bank, karena bisnis baru jadi belum profit. Bisnis baru ini dibuat untuk diakuisisi pihak bank jika sudah besar. Apakah ini riba, Ustaz? Jadi kalau bisnisnya dia sebutkan tadi kategori halal, masalah yang terkait dengannya itu terkait dengan kerjasamanya dengan orang-orang yang apa namanya, berbuat riba di dalamnya. Karena orang-orang yang bertransaksi dengan riba itu kita tidak ikut kerjasama dengan mereka.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan jangan kalian tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya, dan itu tidak diperbolehkan. Itu tidak diperbolehkan. Karena itu dia cari dari jenis bisnis, dia bermitra dengan orang yang bisa semuanya masuk di dalam kategori halal dan di dalam hal yang merupakan ketakwaan dan hal yang tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan barakallahu fiik. Saya ambil pertanyaan terakhir Ustaz dari Muhammad Rifki Ikhwa 14. Bagaimana yang harus dilakukan jika kuliah terdapat mata kuliah ilmu filsafat yang wajib diambil? Apakah termasuk dosa mengikutinya dan bagaimana hukum di dalam syariat mengenai ilmu filsafat tersebut Ustaz? Ya, hukum syariat itu jelas ya. Itu dari hal yang disepakati oleh para ulama tentang haramnya mempelajari ilmu filsafat. Sampai Al-Ghazali sendiri yang dulunya pakar dalam filsafat mempelajarinya itu menulis buku tentang larangan orang mempelajari ilmu filsafat dan bahayanya. Iya. Imam Syafi'i berkata, hukumku terhadap orang yang mempelajari filsafat, kata beliau, dia dicambuk dengan sendal kayu, disimpan, diletakkan di atas kendaraan, dibawa berkeliling ke kampung-kampung, kemudian dicambuk dengan sendal kayu, dikatakan bahwa ini adalah orang yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah dan mempelajari filsafat. Dan itu hukum Imam Syafi'i, tidak ada yang tidak menyetujuinya dari para ulama di masa beliau dan masa setelahnya. Iya. Dan itu pembahasannya panjang ya, terkait dengan masalah bahaya mempelajari dari ilmu filsafat. Dan saya ada ceramah khusus terkait dengan hal tersebut, bisa diperiksa. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan barakallahu fiik. Demikianlah tadi pertanyaan terakhir kita di program kajian intensif keutamaan 10 hari Dzulhijjah karya Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah ta'ala bersama guru kita Ustadz Tulkanen Muhammad Sunusi Hafizahullah ta'ala. Jazakallahu khairan Ustadz. Dan buat Anda jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, juga mengurangi mobilitas alias jangan terlalu sering keluar rumah, di rumah saja. Baik pendengar, demikian perjumpaan kita untuk hari ini di hari yang ke-8 Dzulhijjah 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 Juli 2021. Insya Allah ketemu lagi besok untuk mendengarkan pembahasan sesi terakhir di program kajian intensif keutamaan 10 hari Dzulhijjah karya Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah ta'ala. Semoga bermanfaat dan bisa mengambil faedah dari program acara kita ini. Dan tidak lupa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan untuk melakukan amalan-amalan salih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saya Fatih Adam bersama kru yang bertugas mohon diri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.